Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu-Ibu. Kita akan lanjut pada materi konseling laktasi untuk keterampilan melakukan pengamatan menyusui. Nah, beberapa persoalan yang dihadapi oleh Ibu itu adalah terkait dengan posisi menyusui, perlekatan bayi, kemampuan mengisap bayi. Nah, kita sebagai motivator ASI itu harus tahu bagaimana posisi yang tepat, bagaimana perlekatan bayi yang tepat. Karena kunci keberhasilannya itu sebetulnya di sini. Persoalan misalnya puting lecet, kemudian bayi kemarin ya persoalannya sering menggigit puting ibu, itu beberapa hal dikarenakan perlekatan bayi yang kurang tepat. Nah, maka dari itu kita sebagai motivator ASI itu harus paham bagaimana mengetahui posisi yang benar, perlekatan bayi yang betul itu seperti apa. Mari kita ikuti. Ya. Nah, yang pertama posisi bayi. Untuk posisi bayi itu yang benar adalah yang pertama, leher dan badan bayi dalam garis lurus. Ya, ingat leher dan badan. Leher dan badan itu berarti ketika kita menyusu itu terkadang posisi kepala saja yang miring ke arah payudara, tapi badannya tidak. Nah, ini penting karena kita pun sebagai orang dewasa tidak bisa minum dalam kondisi miring terus minum begitu, tidak bisa. Bayi juga sama, nggak nyaman. Gitu. Sehingga kita harus mencoba untuk melihat posisinya bahwa leher dan badan bayi itu harus dalam garis lurus. Yang berikutnya, bayi dipegang dekat dengan badan ibu. Jadi setelah pasti leher dan badannya itu dalam garis lurus, lalu dipegang dekat dengan badan ibu. Kemudian seluruh badan ibu itu ditopang. Seluruh badan bayi ya. Latah. Seluruh badan bayi itu ditopang oleh ibu, maksudnya seperti itu ya. Ditopang, jangan hanya kepalanya saja, badannya sampai bagian belakang itu ditopang dengan tangan ibu ya. Ya, kemudian bayi melekat ke payudara, hidungnya berhadapan dengan puting. Nah, ya, yang sudah pernah menyusui sudah tahu, tapi kalau ibu menghadapi ibu-ibu yang baru pertama kali punya anak, nah ini akan tidak mudah seperti ini. Yang berikutnya yang paling penting adalah perlekatan bayi. Nah, yang dikatakan perlekatan yang benar, pertama, tampak lebih banyak areola di atas bibir. Jadi maksudnya kalau yang paling benar sebenarnya ya yang hitam-hitam itu namanya areola. Melingkar hitam setelah puting ada melingkar hitam itu namanya areola. Nah, areola atau hitam-hitam itu mestinya itu masuk semua ke mulut bayi. Tapi tidak semua itu memiliki areola yang cukup gitu ya. Ada yang besar. Nah, sehingga tidak bisa semuanya masuk seperti itu. Nah, tapi yang berada di atas bibir itu tampak lebih banyak. Jadi yang bawah itu harusnya masuk lebih banyak ya. Kemudian mulut bayi terbuka lebar ya. Mulut bayi terbuka lebar karena yang masuk itu bukan hanya putingnya tapi sampai ke areola. Oke, kemudian setelah itu bibir bawah terputar keluar, memble ya. Jadi ini bibirnya ini ke atas, yang bawahnya ke bawah gitu karena terisi oleh payudara ya. Kemudian dagunya menempel pada payudara ibu ya. Ini ingat ya, areolanya banyak yang masuk, kemudian mulut bayi terbuka lebar, bibir bawahnya terputar keluar, memble keluar, kemudian dagu bayinya menempel ke payudara. Ingat ciri perlekatan yang benar seperti itu. Nanti lihat gambarnya. Kemudian mengisapnya bayi. Nah, isapannya lambat, dalam dengan istirahat. Lalu pipinya membulat ketika menghisap. Nah, itu tandanya dia sedang, sedang terisi oleh air, ASI begitu.
Kemudian bayi melepaskan payudara setelah selesai. Kalau dirasa sudah cukup, dia akan melepaskan dengan sendirinya. Tidak perlu dilepaskan oleh kita. Lalu ibu merasakan tanda-tanda pengosongan payudara ya, apa ya, kempet atau ya. Jadi merasa kecil gitu payudara, nggak ada isinya, nggak penuh. Nah itu mengisahkan. Nah, kalau kita lihat kondisi payudara itu seperti ini ya ibu. Jadi ini adalah dinding torak, itu maksudnya dinding dada kita, lalu kemudian ini ada otot dadanya, ditopang oleh otot dada. Jadi kita pas bernafas naik turun itu ya ini pakai otot dada ini. Kemudian di sini nih pabriknya ya, pabrik ASI-nya itu ada di sini semuanya. Nah, besar kecilnya payudara itu ditentukan oleh lemaknya yang di sini, yang kuning-kuning ini. Sehingga payudara besar, payudara kecil tidak ada masalah ya, karena itu hanya lemaknya saja yang berbeda. Yang penting adalah pabriknya. Insya Allah payudara besar, payudara kecil semuanya akan memproduksi ASI yang cukup bagi bayinya. Okay. Kemudian yang belah sini adalah saluran susunya di sini. Nah ini puting susu, kemudian yang bulat-bulat di sini adalah areola. Kemudian ya, ini kondisi payudara seperti ini. Harus dipahami. Ya, ini seperti ini, sehingga ketika kita menyusui itu kita harus memperhatikan langkah-langkahnya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu cuci tangan dulu pada zaman sekarang, itu cuci tangan, air bersih mengalir, terus sabun, jangan lupa. Kemudian beras sedikit ASI, oleskan ke puting dan areola sekitarnya. Kemudian ibu duduk dengan santai, kaki tidak boleh menggantung. Ini kenapa harus diperas sedikit itu dan harus dioleskan ke puting itu untuk mengurangi lecet. Kemudian jangan lupa diposisikan bayinya dengan benar. Boleh bibir bayi dirangsang dengan puting ibu sehingga bisa membuka lebar. Kemudian dengan cepat kepala bayi didekatkan ke payudara ibu dan puting serta areola dimasukkan ke dalam mulut bayi. Kemudian dicek perlekatannya tadi sudah benar atau belum. Ya. Nah ini posisi dasarnya menyusui seperti ini, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring, kanan, kiri, silahkan. Tapi sebaiknya satu payudara dulu selesai, habis baru payudara yang lain jika bayi masih menghendaki untuk menyusui. Nah ini bisa kita bedakan ya, yang dikatakan perlekatan yang benar dan perlekatan yang salah. Ini pertama lihat gambar yang pertama, perlekatan yang benar nih, hitam-hitamnya ini banyak yang masuk gitu ya, utamanya yang bawah itu masuk banyak, yang atas kalau misalnya lebar ya tidak harus semuanya masuk. Kemudian yang dihisap oleh bayi ini tidak hanya puting, tapi sampai ke areolanya ini membentuk puting. Jadi bagi yang mendelep pun tidak ada masalah, karena yang membentuk puting itu tidak hanya puting itu sendiri, yang membentuk dot ya itu tidak hanya putingnya sendiri tapi sampai ke areolanya. Kemudian nih dagunya ke sini, bibirnya yang bawah ini keluar, kemudian mulutnya membuka. Nah inilah tanda-tanda perlekatan yang benar. Nah ini salah, kenapa? Karena ini hanya putingnya saja. Kalau seperti ini resiko putingnya ini akan lecet ya, karena bayi berusaha dengan keras untuk menyusu di sini, tapi susah ya karena sini hanya salurannya saja, ini pabriknya ada di sini, sehingga pelekatan yang salah akan menyebabkan beberapa persoalan menyusu. Kemudian yang ini terlihat ini ya di sini nih, ini membuka keluar, dagunya menempel, areolanya masuk, sedangkan yang ini hanya di permukaannya saja, dagunya tidak menempel, mulutnya tidak membuka lebar. Nah ini yang salah seperti ini. Ya, semoga ibu-ibu semua bisa memahami dari sini. Nah, ingat ya, dagu menempel ke payudara ibu, perlekatannya, mulut terbuka lebar, sebagian areola, terutama yang berada di bawah itu masuk ke mulut bayi, bibir bayi terlipat keluar, pipi bayi tidak boleh kempot ya, jadi dia menggembung karena tidak menghisap ya kalau kempot itu, tapi memerah ASI, jadi dia menggembung. Tidak boleh terdengar bunyi decak, ya. Nah itu kemungkinannya tidak benar ya menyusuinya, hanya boleh terdengar bunyi menelan. Lekek di sini. Dan ibu tidak kesakitan kata bayi benar. Nah, kalau seperti ini, wah, perlekatannya benar. Okay. Nah, tanda bayi cukup ASI. Kalau sudah perlekatan benar, posisi benar, insya Allah bayinya cukup ASI. Tandanya berat badan bertambah,
Bayi tidur nyenyak dan tidak rewel, frekuensi kencingnya lebih dari 6 kali per hari, dan urin berwarna jernih, urin itu pipisnya. Bayinya juga tidak berwarna kuning, bayi berwarna kuning itu rata-rata karena kurang asinya. Jadi kalau kuning, asinya digenjot terus. Kemudian bayi tumbuh sehat. Saya kira cukup demikian materi dari kami. Nanti kita bisa lanjutkan di materi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Kita akan